Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Dengan syarah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah. Halaman 25. Qala Syekhu wa huwa ay dinul islami thalathu maratiba. Syekh mengatakan yaitu agama Islam ada 3 tingkatan. Ay darajat, maratib maksudnya darajat, tingkatan. Agama Islam ada 3 derajat, ada 3 tingkatan. Wa ba'dhuha akmalu min ba'din wa ala min ba'din. Sebagiannya lebih sempurna dan lebih tinggi daripada yang lainnya. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama adalah al-islamu. Wa tsaniyatu, dan tingkatan yang kedua al-imanu, iman. Wa tsalitsatu, tingkatan yang ketiga al-ihsanu, ihsan. Wa hadhihi al-maratibu mustafadatun min hadits Jibril alaihi salam kama sayati. Hadis ini diambil, atau 3 tingkatan ini diambil dari hadis Jibril alaihissalam sebagaimana nanti akan disebutkan. Qala Syekh mengatakan wa kullu martabatin laha arkanun. Wa kullu martabatin laha arkanun. Setiap tingkatan ada rukun-rukunnya. Fa arkanul islami khamsatun, rukun Islam ada 5. Yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullahi. Yang pertama, syahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamatus salati, yang kedua mendirikan salat. Wa ita'uz zakati, yang ketiga membayar zakat. Wa shaum ramadhana, yang keempat berpuasa Ramadan. Wa hajju baitillahil harami, dan yang kelima berhaji ke Baitullah yang mulia. Fa hadhihi hiya usulud dini adh-dhahiratu. Inilah landasan agama yang zahirah, yang merupakan amalan lahiriah. Tsumma dzakara ad-dalila ala kulli ruknin min hadhil arkan. Kemudian penulis membawakan dalil dari setiap rukun-rukun tersebut. Faqala, beliau mengatakan, fadalilul syahadati, dalil syahadah. Dan syahadah artinya al-i'tiraf bil lisan wal i'tiqad bil qalbi wa tasdiq bil jawarih. Syahadat artinya mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan membenarkan dengan anggota badan. Jadi kalau ada orang asyhadu an la ilaha illallah, saya bersyahadat la ilaha illallah, artinya saya mengakui dengan lisan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya yakini dengan hati, dan saya benarkan dengan anggota badan saya, artinya saya jalankan konsekuensinya. Aid fadalilu syahadati la ilaha illallah, dalil syahadat la ilaha illallah yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Ta'ala bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Ia. Demikian juga malaikat bersaksi demikian. Demikian juga orang-orang yang berilmu bersaksi demikian. Mereka bersaksi demikian qa'iman bil qist, dan mereka menegakkan keadilan. La ilaha illahu al-azizul hakim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Ia, yang Dia maha agung lagi maha hikmah hukumnya. Surat Al-Imran ayat 18. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus kepadamu, tidaklah kami utus kepada manusia sebelummu, wahai Muhammad,
min rasulin berupa para rasul, kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kecuali Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku semata. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Wal adillatu ala hadza katsiratun, dan dalil-dalil tentang syahadat ini banyak. Ya, tentang bahwasanya kita wajib mengakui tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya Allah yang disembah semata. Ini banyak sekali. Qala Syekhu, dan Syekh mengatakan, wa ma'naha, dan makna dari la ilaha illallah ay syahadatu an la ilaha illallah, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallahu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ai anna kulla ma'budin siwallahi batilun. Maksudnya semua sesembahan selain Allah itu batil. Ya. Makna la ilaha illallah yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau la ilaha illallah hanya diterjemahkan, hanya ditafsirkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini keliru. Ya. Ini keliru dan kelirunya fatal. Karena kalau artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah, maka orang-orang musyrikin juga muslim. Karena orang-orang musyrikin juga mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah, tidak ada yang menentukan nasib selain Allah, tidak ada yang menurunkan hujan selain Allah, dan seterusnya. Ini keyakinan orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy, dan orang-orang penyembah berhala, semuanya meyakini ini. Namun mereka tidak mempersembahkan ibadah kepada Allah semata. Ya, mereka mengakui Allah itu ada, Allah itu pencipta, namun mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Ya, menyembah berhala, kuburan, pohon keramat, matahari, bulan, malaikat, nabi, dan seterusnya. Ya, maka makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ya. Tidak ada sesembahan yang berhak sembah kecuali Allah. Alihatul musyrikina ma'budatun bighairi haqqin. Maka para sesembahannya orang-orang musyrikin, mereka adalah sesembahan yang ghairu haqq, yang tidak benar. Fahiya batilatun, maka sesembahan tersebut batilah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah Ta'ala lah satu-satunya yang hak, dan bahwasanya semua yang disembah selain Allah itu batil. Surat Al-Hajj ayat 62. Walima qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin. Qulu la ilaha illallah. Nabi mengatakan kepada orang-orang Quraisy, katakanlah la ilaha illallah. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, qalu aj'al al-alihata ilaha wahida. Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi Tuhan yang satu saja, menjadi menyembah Allah saja? Wahai Muhammad, apakah kamu ingin menjadikan kami yang sudah menyembah banyak Tuhan, ingin menjadikan kami hanya menyembah Allah saja? Apa itu yang kau inginkan? Ya, dalam lanjutan ayat, inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, ini perkara yang mengherankan. Ya, perkara yang aneh, kata mereka. Surat Shad ayat ke-5. Ya, maka intinya la ilaha illallah adalah ajakan untuk menyembah kepada Allah semata. Ya, andaikan makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah, maka orang-orang musyrikin sudah bilang la ilaha illallah. Namun karena orang musyrikin Quraisy paham makna la ilaha illallah itu artinya kita nggak boleh nyembah selain Allah, nggak boleh nyembah yang lain, cuma Allah saja. Maka mereka pun nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka mengatakan inna hadza la syai'un ujab, ini perkara yang aneh. Ini sudah biasa, sudah tradisi nyembah banyak, kenapa disuruh nyembah satu?
Thumma bayyana syekhu anna la ilaha illallah murakkabatun min nafyin wa itsbatin. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya kalimat la ilaha illallah tersusun atau terdiri dari nafi dan itsbat, menafikan dan menetapkan. Wa huma rukna syahadati an la ilaha illallah. Dan keduanya adalah rukun dari syahadat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah punya rukunnya dua, yaitu nafi dan itsbat. Nafi itu menafikan semua sesembahan selain Allah, itsbat menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Faqauluhu la ilaha, perkataan la ilaha nafyu istihqaqil ibadati an kulli ma siwallah. Menafikan keberhakan ibadah dari semua sesembahan selain Allah. Ya, artinya semua sesembahan selain Allah kita ingkari bahwasanya mereka berhak mendapatkan ibadah. Kita nafikan. Menafikan artinya mengingkari. La ilaha nafyan jami'a ma yu'badu min dunillahi. La ilaha maksudnya penafian semua yang disembah selain Allah. Wa itsbatun fi qawlihi, sedangkan itsbatnya ada dalam perkataan illallah. Muthbatan atau muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi. Kalimat ini menetapkan ibadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah dalam ibadahnya. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, sebagaimana Allah Ta'ala tidak ada sekutu dalam kerajaannya. Sebagaimana Allah Ta'ala tidak ada sekutu dalam masalah rububiyah, dalam masalah penciptaan, pengelolaan, dan pengaturan alam semesta, ya, penguasaan alam semesta, Allah tidak punya sekutu, maka dalam masalah ibadah juga Allah nggak boleh punya sekutu. Fa idza kana huwa alladhi lahul mulku kulluhu wa huwa khaliqu kulli syai'in wa yajibu an yakuna huwal ma'budu wahdahu. Kalau Allah itu, ya, kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah itu yang memiliki semua kerajaan, Allah itu pencipta segala sesuatu, maka wajib untuk menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah semata. Qala Syekh mengatakan wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Dan penjelasan dari la ilaha illallah yang yuwaddihuha, yang lebih menjelaskan maknanya, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan juga kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali aku hanya menyembah Zat yang memberikan aku makan, yang memberikan aku rezeki, yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, karena dia, Zat tersebut, akan memberikan aku petunjuk. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tersebut, kalimat tauhid, sebagai kalimat yang akan beliau lestarikan fi aqibihi, kepada keturunan-keturunannya, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada kebenaran. Surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Maka perhatikan di sini Nabi Ibrahim melakukan nafi dan itsbat. Pertama, Nabi Ibrahim mengatakan, inni bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Saya tidak mau menyembah selain Allah. Saya mengingkari semua sembahan selain Allah. Apapun itu. Baik itu yang disembah Nabi, yang disembah itu malaikat, atau yang disembah itu kuburan, wali, atau pohon keramat, batu keramat. Saya ingkari semua. Ini nafi. Kemudian Nabi Ibrahim melakukan itsbat. Illalladzi fatarani. Kecuali saya akan menyembah Zat yang memberikan makan aku, yang memberikan aku rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini itsbat. Hadhihi al-ayatu dallat ala anna kalimat at-tauhid
tatadammanu al-bara'ata minal musyrikina wa syirkihim. Maka ayat ini mengandung dalil bahwasanya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ini mengandung bara'ah, berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan kesyirikan mereka. Wa mithlaha qauluhu ta'ala, dan juga yang semisal itu adalah firman Allah Ta'ala, fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin, illa rabbal alamin. Sesungguhnya mereka yang disembah selain Allah adalah musuhku, illa rabbal alamin, kecuali yang bukan musuhku adalah Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Surah Asy-Syu'ara ayat 77. Maka di sini juga ada nafi dan ada itsbat. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada teladan yang baik dalam diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan juga kaumnya, pengikutnya. Idh qalu liqaumihim, ketika Ibrahim dan pengikutnya berkata kepada kaum mereka yang didakwahi, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Ya, maka kalau dalam ayat ini hanya ada nafi. Ya, bahwasanya kalimat tauhid mengandung penafian kepada seluruh sesembahan selain Allah, pengingkaran kepada kesyirikan. Ya. Fa kalimatut tauhidi tatadammanu al-bara'ata minal musyrikin wa syirkihim wa ma ya'buduna min dunillah. Maka kalimat tauhid di dalamnya terkandung bara'ah, berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan juga kesyirikan mereka, dan juga dari apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Ya, maka orang mengucapkan la ilaha illallah wajib benci kepada orang musyrik, kepada pelaku kesyirikan, dan benci kepada perbuatannya, benci kepada orangnya dan benci kepada perbuatannya, benci kepada kesyirikan. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, orang yang mengaku bertauhid harus punya rasa benci kepada kesyirikan dan orangnya. Maka keliru sebagian dai, ya, yang dianggap dai, yang ditokohkan, yang diulamakan, ya, mereka mengatakan kami tidak benci kepada orang-orang non-muslim. Nah, ini keliru. Ya, wajib benci kepada orang-orang non-muslim, orang-orang musyrikin. Sebagaimana di sini Nabi Ibrahim ajarkan, inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri dari kalian. Ya. Di ayat yang lain, inni bara'u mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Kami benci. Ya. Maka wajib ada rasa benci kepada kesyirikan dan pelakunya. Namun, benci bukan berarti harus menyakiti. Benci bukan berarti harus menzalimi. Menyakiti, menzalimi hukumnya juga haram. Wa mimma yufassiruha, dan juga yang bisa menafsirkan makna dari la ilaha illallah adalah qauluhu, firman Allah Ta'ala, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, ayo kemari untuk menyetujui, untuk menyepakati sebuah kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dengan kalian. Apa kalimat tersebut? Alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a, yaitu mari kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaban min dunillah, dan hendaknya kita tidak menjadikan sebagian di antara kita sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Kalau mereka tidak mau mengatakan itu, kalau mereka tidak mau menyetujui itu, maka katakanlah wahai kaum muslimin bahwasanya kami tetap bersyahadat bahwasanya kami seorang muslim, kami adalah muslimin. Surah Al-Imran ayat 64. Maka ini perintah Allah Ta'ala bagi kaum muslimin untuk mendakwahkan Islam. Ya, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Ayo, marilah sini. Kita sepakati kalimat yang
sama antara kita dengan kalian, yaitu mari kita menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik. Ini perintah untuk dakwahi orang non-muslim, bukan kita malah mengatakan ya masing-masing saja. Ya, semua agama benar. Ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak. Justru kita wajib untuk mendakwahkan mereka, ngajak mereka untuk menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirikan. Namun kalau mereka tidak mau didakwahi, diajak masuk Islam nggak mau, jangan malah kita ikut mereka. Namun qulu syahadu bi anna muslimun. Kita tetap istiqamah bersyahadat sebagai seorang muslim. Fa'ulima anna kalimat at-tauhid tatadammanu ifradahu ta'ala bi rububiyyati wal uluhiyyati. Maka diketahui dari ayat ini bahwasanya kalimat tauhid mengandung perintah untuk mengandung konsekuensi bagi kita bahwasanya kita harus ifraduhu ta'ala. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam rububiyah dan juga dalam uluhiyah. Fala yattakhidhu an-nasu ba'dahum ba'dha. Maka tidak boleh manusia menjadikan di antara mereka sebagai arbabillah, sebagai tandingan selain Allah. Enggak boleh menjadikan kiai sebagai sesembahan. Ya, kuburannya dikultuskan, disembah-sembah. Wali, ya, ustadz, ulama tidak boleh disembah. Enggak boleh menjadikan sesama manusia sebagai tandingan selain Allah. Wala ya'budun nasu ahadan ghairallah. Enggak boleh manusia menyembah siapapun selain Allah. Fa idza a'rada al-kufaru wal mukadzibuna an hadzal amri. Kalau orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan perintah ini, maka faqulu syahadu bi anna muslimun. Maka katakanlah kami bersyahadat, kami istiqamah bahwasanya kami seorang muslim. Mustaslimuna lillahi abiduna lahu la nusyriku bihi syai'a. Kami berserah diri kepada Allah. Kami menyembah Allah semata dan kami tidak berbuat syirik terhadap Allah sedikit pun. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.